Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Irfan Dedi. Kali ini kita akan membahas materi tentang barisan aritmatika. Kita akan coba membahas materinya, kemudian kita akan coba bahas tentang soal-soal barisan aritmatika. Yuk kita mulai sama-sama. Nah, sekarang kita perhatikan tentang pengertian dari barisan. Barisan merupakan urutan dari suatu anggota-anggota himpunan berdasarkan suatu aturan tertentu. Setiap anggota himpunan diurutkan pada urutan atau suku pertama, kedua, dan seterusnya. Barisan pada umumnya didefinisikan sebagai suatu daftar urutan bilangan dan biasanya diurutkan dari kiri ke kanan yang mengikuti pola tertentu. Misalnya barisan bilangan genap 2, 4, 6, 8, barisan bilangan kuadrat 1, 4, 9, 16, dan barisan bilangan prima 2, 3, 5, 7. Bilangan-bilangan yang tersusun tersebut dinamakan suku. Oke, sekarang kita masuk ke barisan aritmatika. Barisan aritmatika atau barisan hitung adalah suatu barisan bilangan dengan setiap suku-suku yang berurutan memiliki selisih tetap atau konstan. Misalnya, ada barisan aritmatika 2, 5, 8, 11. Ini kita anggap 2 ini U1, 5 U2, 8 U3, 11 U4, dan sampai dengan UN. Nah, kalau kita perhatikan, 2 ini kita tulis bisa sebagai 2, kemudian 5 bisa kita tulis sebagai 2 tambah 3, kemudian 8 bisa kita tulis 2 tambah 2 kali 3, 11 bisa kita tulis 2 tambah 3 kali 3. Nah, selanjutnya, 2 ini kita anggap A, kemudian U2 bisa kita tulis A tambah B, dengan B-nya itu adalah 3. Kemudian U3 bisa kita tulis A tambah 2B. Kemudian U4 bisa kita tulis A tambah 3B. Sekarang kamu perhatikan, ya, setiap kenaikan suku, maka B-nya ini berkurang 1. Misalnya ketika U2, B-nya 1. Ketika U3, B-nya menjadi 2. Ketika U4, B-nya menjadi 3. Sehingga bisa kita simpulkan untuk UN, maka bisa dituliskan A ditambah N-1 kali B. Oke, dari barisan di samping ini kita dapat simpulkan, yang pertama suku pertamanya adalah 2, dan bisa kita misalkan sebagai U1 sama dengan A. Kemudian beda atau selisih barisan adalah 3, dan kita misalkan dengan B. Selanjutnya, beda atau selisih barisan dapat kita cari dengan rumus B sama dengan U2 dikurang U1, sama dengan U3 dikurang U2, dan selanjutnya. Kemudian, untuk menyatakan urutan atau suku ke N dari suatu barisan, dapat dinotasikan dengan UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Oke, bisa dipahami ya? Oke, sekarang perhatikan, kita diminta untuk menentukan dua suku berikutnya dari barisan aritmatika berikut. Kita lihat ada barisan 1, 4, 7, dan 10. Ini suku pertamanya adalah 1, kemudian bedanya adalah 3. Sehingga dua suku selanjutnya adalah 13 dan 17. Kemudian untuk barisan 5, 11, 17, dan 23, suku pertamanya adalah 5, bedanya adalah 6. Sehingga dua suku selanjutnya bisa kita tuliskan 29 dan 35. Kemudian untuk barisan 3, 10, 17, 24, maka bisa kita simpulkan dua suku selanjutnya adalah 31 dan 38. Kemudian barisan 25, 20, 15, 10, suku pertamanya 25, nah kamu perhatikan bedanya adalah min 5, sehingga suku selanjutnya adalah 5 dan 0. Kemudian untuk barisan 12, 9, 6, dan 3, maka dua suku selanjutnya adalah 0 dan min 3. Terakhir, untuk bilangan 4, 0, min 4, dan min 8, maka dua bilangan atau dua suku selanjutnya adalah min 12 dan min 16. Oke, bisa dipahami ya? Ya, sekarang kamu perhatikan ada soal dari barisan aritmatika di bawah ini, tentukan suku ke-15. Nah, barisannya adalah 6, 9, 12, dan 15. Nah, kita diminta untuk menentukan suku ke-15. Kita perhatikan, suku pertamanya atau U1, atau bisa kita simpulkan dengan A adalah 6. Ya, jadi ini 6 ya, adalah suku pertama. Kemudian kita bisa tentukan beda atau selisihnya dengan rumus B sama dengan U2 min U1
yaitu 9 dikurang 6. Sehingga kita dapatkan beda atau selisihnya adalah 3. Nah, sekarang kamu perhatikan, kita diminta untuk menentukan suku ke-15. Jangan lupa, suku ke N dari suatu barisan aritmatika dinotasikan dengan UN sama dengan A tambah N-1 kali B. Sehingga kalau kita substitusi, akan menjadi U15 sama dengan 6 tambah 15 min 1 kali 3. Kemudian U15 sama dengan 6, 15 kurang 1 adalah 14, dikalikan 3, sehingga U15 menjadi 6 tambah 42. Jadi suku ke-15 adalah 48. Ya, jadi bisa kita simpulkan suku ke-15 dari barisan 6, 9, 12, 15 adalah 48. Oke, perhatikan soal selanjutnya. Dari barisan aritmatika di bawah ini, tentukan suku ke-13, yaitu barisannya 3, 8, 13, 18. Kita tentukan, yang pertama adalah suku pertamanya, itu adalah 3. Kemudian bedanya atau selisihnya, U2 dikurang U1, berarti 8 kurang 3, maka bedanya sama dengan 5. Kemudian kita diminta untuk menentukan suku ke-13. Jangan lupa rumusnya adalah UN sama dengan A tambah N-1 kali B ya. Berarti N-nya adalah 31. Berarti kita tentukan U31 sama dengan A-nya kita ganti dengan 3, ditambah 31 dikurang 1 dikali B-nya yaitu 5. Berarti sama dengan 3 ditambah 30 kali 5, sama dengan 3 tambah 150, 153. Sehingga kita bisa simpulkan suku ke-31 dari barisan 3, 8, 13, dan 18 adalah 153. Oke, soal selanjutnya, dari barisan aritmatika di bawah ini, tentukan suku ke-21 dari barisan 17, 15, 13, 11, dan seterusnya. Dari barisan ini, kita bisa menentukan suku pertamanya atau A-nya adalah 17, kemudian bedanya atau selisihnya adalah 15 dikurang 17, sehingga B-nya sama dengan min 2. Kemudian kita diminta untuk menentukan suku ke-21. Jangan lupa kita ingat rumus suku ke N adalah UN sama dengan A tambah N-1 kali B. Sehingga kita substitusi menjadi U21 sama dengan A-nya 17 ditambah 21 dikurang 1 dikali B-nya min 2. Sehingga sama dengan 17 tambah 20 kali min 2 sama dengan 17 dikurang 40 sama dengan min 23. Sehingga bisa kita simpulkan, suku ke-21 dari barisan 17, 15, 13, 11 adalah min 23. Oke, bisa dipahami ya? Ya, sekarang perhatikan soal berikut ini. Tentukan suku keberapa yang nilainya 61 dari barisan berikut ini. Barisannya adalah 4, 7, 10, 13. Nah, kita diminta untuk menentukan suku keberapa yang nilainya 61. Kita perhatikan, dari barisan ini suku pertamanya atau A-nya adalah 4, kemudian kita dapatkan beda atau selisihnya adalah 7 dikurang 4 sama dengan 3. Kemudian kita ketahui dari soal ada UN sama dengan 61. Nah, tugas kita adalah mencari nilai N-nya atau suku keberapanya. Nah, sekarang kita ingat, jangan lupa rumus suku ke N adalah UN sama dengan A tambah N-1 kali B. Sehingga kita substitusi menjadi 61 sama dengan 4 tambah N-1 kali 3. Ingat A-nya 4, B-nya adalah 3. Sedangkan N-nya adalah yang kita cari. Kita lanjutkan, berarti menjadi 61 sama dengan 4 tambah N kali 3, 3N, min 1 kali 3, min 3. Sehingga kita sederhanakan menjadi 61 sama dengan 1 tambah 3N. Oke, kita lanjutkan, berarti menjadi 61 dikurang 1 sama dengan 3N, atau 3N sama dengan 60, N-nya sama dengan 20. Jadi bisa kita simpulkan suku yang nilainya 61 adalah suku ke-20. Oke, bisa dipahami ya? Oke, sekarang kamu perhatikan, kita diminta untuk menentukan suku keberapa yang nilainya 0 dari barisan 200, 195, 190, 185, dan seterusnya. Kita perhatikan, suku pertamanya dari barisan ini adalah 200, kemudian selisih atau bedanya adalah min 5. Nah, kita ketahui bahwa UN-nya adalah sama dengan 0. Nah, kita diminta untuk mencari nilai N-nya.
Kamu perhatikan sekali lagi, kita punya rumus UN sama dengan A tambah N-1 kali B. Nah, sehingga kita ganti menjadi 0 sama dengan A-nya 200 tambah N-1 kali min 5. Kita lanjutkan, 0 sama dengan 200 dikurang 5N tambah 5. Sehingga kita sederhanakan menjadi 205 dikurang 5N. Kemudian kita pindahkan, ya, 5N sama dengan 205. Sehingga kita dapatkan N-nya sama dengan 41. Jadi kita simpulkan suku yang nilainya 0 pada barisan 200, 195, 190, dan 185 adalah suku ke-41. Ya, sekarang kamu perhatikan soal berikut ini. Suatu barisan aritmatika diketahui suku ketiganya adalah 12 dan suku keenamnya adalah 27. Tentukanlah suku ke-9. Nah, kamu perhatikan U3-nya adalah 12, sehingga kita bisa tuliskan U3 itu adalah A tambah 3 min 1 kali B, sama dengan 12. Kita bisa sederhanakan A tambah 2B sama dengan 12. Nah, selanjutnya U6 adalah 27. Berarti bisa kita tulis A tambah 6 dikurang 1 kali B sama dengan 27, atau A tambah 5B sama dengan 27. Nah, kemudian A tambah 2B sama dengan 12, kita anggap sebagai persamaan 1. A tambah 5B sama dengan 27, kita anggap sebagai persamaan 2. Nah, kemudian kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Ya, kita tulis seperti ini. Nah, karena udah ada yang sama ya, ini A sama A-nya bisa kita sederhanakan atau kita hilangkan dengan tanda minus, berarti min 3B sama dengan min 15. Berarti kita dapatkan B-nya sama dengan 5. Nah, untuk mencari nilai A, kita substitusi nilai B sama dengan 5 ke persamaan 1. Sehingga kita bisa tuliskan A tambah 2 kali 5 sama dengan 12. Kemudian A tambah 10 sama dengan 12, kita dapatkan A-nya sama dengan 2. Jangan lupa, kita punya rumus untuk suku ke N adalah UN sama dengan A tambah N-1 kali B. Nah, karena yang ditanya adalah suku ke-9, maka kita bisa ganti U9 sama dengan 2 tambah 9 dikurang 1 kali 5. Sehingga U9 sama dengan 2 tambah 8 kali 5 sama dengan 2 tambah 40 sama dengan 42. Jadi suku ke-9 dari barisan ini adalah 42. Oke? Oke, kita perhatikan soal selanjutnya. Amir mempunyai hutang Rp600.000 yang pembayarannya diangsur setiap bulan sebesar Rp40.000. Selama berapa bulankah ia harus mengangsur sehingga hutangnya lunas? Nah, kita perhatikan angsuran awal atau kita anggap sebagai suku pertama, U1 sama dengan A adalah Rp40.000. Kemudian beda atau selisih angsuran tiap bulan, B-nya juga Rp40.000. Nah, kemudian hutang yang harus dibayar kita anggap sebagai UN itu sama dengan 600.000. Nah, suku ke N-nya yang ditanya atau N-nya yang ditanya. Nah, ingat kita punya rumus UN sama dengan A tambah N-1 kali B. Sehingga kita substitusi nilainya menjadi 600.000 sama dengan 40.000 ditambah N-1 kali 40.000. Berarti 600.000 sama dengan 40.000 tambah 40.000 N dikurang 40.000. Sehingga kita dapatkan 600.000 sama dengan 40.000 N. Nah, kita dapatkan N-nya sama dengan 600.000 per 40.000, berarti N-nya sama dengan 15. Jadi kita simpulkan, Amir harus melunasi utangnya selama 15 bulan. Oke, mudah bukan? Oke, sekarang diketahui barisan aritmatika dengan U2 tambah U15 tambah U40 sama dengan 165. Nah, kita diminta untuk menentukan nilai U19. Sekarang kita perhatikan, kita punya rumus suku ke N, yaitu UN sama dengan A tambah N-1 kali B. Kemudian dari soal, kita dapatkan U2 tambah U15 tambah U40 sama dengan 165. Berarti U2 itu A tambah B, U15 A tambah 14B, dan U40 adalah A tambah 39B sama dengan 165. Nah, kalau kita jumlahkan, A-nya ada 3, kemudian B-nya ada 54. Jadi, 3A tambah 54B sama dengan 165. Nah, ini semua kita bagi semua dengan 3. Berarti kita dapatkan
A tambah 18B sama dengan 55. Nah, sekarang kita diminta adalah nilai U19. Kita tahu U19 itu bisa kita tulis A tambah 18B. Nah, sehingga bisa kita simpulkan U19 sama dengan 55. Oke, mudah bukan? Oke, alhamdulillah pembahasan tentang barisan aritmatika, materi dan contoh soalnya telah selesai kita bahas. Semoga bermanfaat. Ingat selalu matematika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.